Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan selamat malam. Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini saya merangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman kita di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengambil sisa dana? Yang kedua, pada bulan Januari uang dana BOS telah masuk. Sekolah ini menarik pada bulan Maret. Yang ketiga, jika akan melakukan pergeseran pada bulan April, apakah harus input BKU Januari sampai Maret terlebih dahulu? Oke, sementara 3 pertanyaan itu dulu yang kita sharing. Pada pertanyaan pertama, bagaimana cara mengambil sisa dana? Mengambil sisa dana pada aplikasi Arkas bisa dengan 2 cara. Yang pertama telah tersistemkan, yang kedua dengan cara manual. Nah, yang tersistemkan ini, ketika klik pergeseran, nanti muncul anggaran yang bisa dibelanjakan pada kolom merahnya yang sebelah kanan. Nah, dia itu otomatis karena pada belanja tersebut, misalnya anggaran belanja tersebut 60.000, dibelanjakan 55.000, berarti kan sisa dana menjadi 5.000. Nah, kalau dia tersistem, 5.000 tersebut otomatis masuk pada kolom yang sebelah kanannya ya. Nah, yang cara manual ini dia tidak tersistem, padahal kita tahu belanja Januari dan Februari itu ada sisa dana, tetapi tidak muncul di sistem. Nah, cara yang ini banyak teman-teman kita yang tidak tahu, apalagi para bendahara BOS yang pemula. Oke, yuk kita praktekkan ya teman-teman. Saya meminjam akun salah satu sekolah di tempat saya. Ini penganggarannya sudah dilaksanakan dan BKU-nya sudah diinput Januari dan Februari. Nah, di sini belanja Januari ada sisa, belanja Februari ada sisa. Sisanya ini adalah sisa listrik ya. Kita cek ya. Nih, anggaran 1 juta, belanja listriknya cuman 985.700 yang di Januari. Pada Februari anggaran listriknya 1 juta, dibelanjakan 856.900. Nah, ini kan ada sisa berarti kan, Januari dan Februari. Oke, kita coba pergeserannya teman-teman, kita praktekkan. Kita masuk ke menu penganggaran, terus di sini ada kotak kecil, klik saja ini. Nah, muncul ya, ini menu tampilan di awal sebelum kita klik pergeseran. Ini anggaran 1 juta, totalnya 1 juta di bulan Januari, begitu juga di bulan Februari. Nah, kita klik pergeserannya. Nah, jika sisa dana yang tersistem tadi langsung muncul dari sini di kotak yang sebelah kanan ini, yang di kolom belum dianggarkan ya, muncul dari sini langsung. Sekian sisa listrik tadi Januari dan Februari ditotalin jadi sekian, muncul di sini. Itu jika tersistem. Ada beberapa teman-teman kita bingung, kok nggak muncul sisa dananya di sini Pak? Nah, sebelum kita cari tahu ini kenapa dia tidak muncul, kita cek dulu titik 3 di sini. Nah, ternyata kenapa dia tidak muncul? Ternyata dalam kegiatan rekening belanjanya
uraiannya benar. Nah, di satu uraian ini ada banyak bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai Desember. Itulah dia tidak muncul sisanya. Lantas bagaimana cara mengambil sisanya? Jadi begini, ketika kita menganggarkan per bulan seperti ini, dalam satu uraian ada banyak bulan seperti ini, itu sisa dananya nggak muncul. Ya, sisa dananya nggak muncul. Gimana cara mengambilnya? Untuk pada kasus listrik ini, sekolah ini telah membelanjakan Januari dan Februari. Pada bulan Januari ini dianggarkan 1 juta, dibelanjakan 985.700, dapatlah sisanya 14.300. Seharusnya muncul. Terus Februari dianggarkan 1 juta, dibelanjakan 856.900. Dapatlah sisanya 143.100. Harusnya muncul juga di sini. 14.300 ditambah 143.100 itu 157.400. Nah, muncullah dia seharusnya di sini 157.400. Lantas kenapa tidak muncul dia, Pak? Nah, itu tadi saya bilang, kenapa dia tidak muncul? Karena pada uraian itu bulannya banyak, makanya nggak muncul. Nah, gimana supaya muncul? Nah, trik pertama supaya kita mau ngambil dana ini, Januari dan Februari ini, kita harus lakukan hapus. Nih, hapus bulan. Oke, yuk mari kita praktekkan. Nah, setelah kita hapus, kita ingat tadi ya, 1 juta di bulan Maret sampai bulan Februari ada 1 juta. Berarti ada 10 juta lagi yang akan kita input lagi nanti. 10 juta ini jangan kita gunakan untuk yang lain. Yang jelas 10 juta itu adalah untuk listrik. Nah, kita di sini mau mengambil sisa dana Januari, Februari. Karena kita butuh banget dana 157.400 tadi. Nah, yang ini kan sudah hilang nih, Maret hingga Desembernya ya. Nah, kita perbarui. Anggaran kegiatan ini akan ditutup. Oke, perbarui. Wow, kok 10 juta? Ya, saya tadi kan bilang bulan Maret sampai Desember itu kan adanya 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta hingga bulan 12 itu 1 juta. Terkumpul 10 juta. Nah, ini ada 157.400. Sisa Januari dan Februari. Nah, kita lihat ya. Bulan Januari listriknya otomatis langsung menjadi redup ya, menjadi redup, mengikut harga satuannya hilang, harga satuannya mengikuti langsung harga ini. Kita klik titik 3 ini ya. Nah, dianggarkan sekian, dibelanjakan sekian, menyesuaikan dia jadinya. Begitu juga Februari ya. Sampai sini udah paham ya. Nah, yang 10 juta tadi kita anggarkan kembali. Nah, ini dia tagihan listrik kita anggarkan kembali ya. Masukkan lagi 1 juta. Kita input kayak tadi dari bulan Maret, bulan April, bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 1 bulan. Oke, selesai ya. Masuk 10 juta, kita masukkan ke anggaran. Nah, muncul kan bayaran listrik. Nah, munculkan tagihan listrik 1 juta, 1 juta. Ini yang kita anggarkan ulang. Nah, sisa tadi, atau kita butuh mendesak nih kan, untuk beli kegiatan yang lain, mungkin beli tinta printer gitu. Ya, kita tambah aja. Nah, kita butuh tinta printer hitam. Mungkin harganya 125.000, karena tadi kita butuh mendesak, kita masukkan bulan Maret, karena sekarang di bulan Maret. Nah, mungkin ini per kotaknya ya, 125.000. Langsung masukkan anggaran. Nah, ada sisa 32.400. Nah, kita sesuaikan aja, mana tahu ada beli fotokopi atau yang lainnya. Itu terserah teman-teman untuk menganggarkan selanjutnya ya. Jika nanti yang merah ini telah kosong atau 0, teman-teman ajukan pengusahannya.
Nah, mengambil sisa dana yang tersistemkan. Contoh sisa dana yang tersistemkan itu, yuk kita lihat ya. Pada penatausahaan ini sekolah telah input hingga bulan Maret. Nah, contohnya hanya ada di bulan Maret nih, teman-teman ya. Sebenarnya kalau ada di bulan Februari lebih bagus lagi. Tapi karena contohnya di Maret, saya bikin aja di Maret ya. Kita seolah-olah pergeseran di bulan Maret. Di sini ada anggaran belanja alat tulis kantor. Anggarannya 1477, dibelanjakan 1390. Oke, kita lihat ya pergeserannya. Masuk menu penganggaran, terus kita klik kotak yang kecil di sini. Lalu kita klik pergeseran. Lakukan pergeseran, ya lanjutkan. Nah, jika dia tersistem, sisa dananya itu dibaca oleh sistem, dia akan muncul pemberitahuan seperti ini. Anda memiliki sisa pagu anggaran. Masih ada sisa pagu dari selisih harga penganggaran dengan harga pembelanjaan yang sudah dilakukan 1 tahun penuh. Silahkan sesuaikan anggaran Anda kembali. Saya mengerti. Nah, muncul dia di sini. Inilah dia sisa dana yang dibaca oleh sistem. Jika sudah muncul seperti ini, ya kita tinggal tambah kegiatan aja. Mau belanja apa, misalnya alat kebersihan. Nah, mungkin kita membeli cairan pembersih lantai ya. Nah, mungkin kita beli itu mungkin per liternya 65.000. Ya, ini perkiraan aja ya. Kita anggarkan di bulan April, karena di bulan Maret kan sudah tutup buku nih. Nah, ini seolah-olah udah tutup buku ya. Intinya yang akan kita geser tidak masuk dalam BKU. Nah, mungkin 1 liter ya tadi ya, masukkan anggaran. Nah, sisanya 22.000 lagi, ini terserah mau teman-teman belanjakan apa. Nah, saya hanya mencontohkan sampai di sini. Nah, nanti jika ini sudah 0, ajukan pengesahan. Ingat ya, di mana merahnya kurang, kita harus menganggarkan di sini juga. Misalnya kurangnya di operasional, jangan pula kita belanjakan di alat dan mesin atau aset tetap lainnya. Nah, kurangnya di dana operasional, ya kita belanjanya di dana operasional, jangan lompat akun belanja. Seperti video saya sebelum-sebelumnya sudah saya share, itu masalah akun belanja ya. Oke, jika nanti sudah 0 anggarannya, teman-teman ajukan pengesahan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Januari uangnya telah masuk, tetapi baru tarik pada bulan Maret. Nah, itu tidak masalah. Yang penting di Januari sudah tahu duitnya masuk, kita harus konfirmasi dulu di bos salur. Terus, lalu kita klik tambah dana. Nah, teman-teman, langsung kita praktek aja ya teman-teman. Oke, kita masuk ke menu penatausahaan, klik di sini. Nah, saya contohkan ya pakai akun sekolah teman-teman. Ini ada Januarinya, belum input BKU. Nah, jika uang masuknya Januari, tariknya di bulan Maret, untuk di bulan Januari, kalau yang baru aktivasi BKU, klik ini tambah penerimaan dana. Pada video saya sebelumnya sudah saya jelaskan. Boleh kita klik ya. Nah, tapi di sini sudah masuk nih dananya. Nanti untuk tahap 2 baru diklik di sini ya. Ini kita tutup aja. Nah, karena tarik tunainya di bulan Maret, kita pastikan Januari ini sudah ada, Anda telah mencatatkan penerimaan dana 30.800.000. Nah, ini ya. Pastikan ini sudah ada. Nah, langsung tutup BKU-nya. Klik di sini, tutup BKU.
lanjutkan, lanjutkan. Nah, isian ini pada video sebelumnya sudah saya jelaskan ya teman-teman. Simpan dan tutup BKU. Nah, BKU sedang ditutup. Tutup aja, klik tutup ini. Nah, ketika tutup BKU, itu berarti Arkas secara sistem mengirim BKU Januarinya ke aplikasi markas dinas. Nah, proses ini kalau jaringannya bagus cepat. Nah, sekitar 2 detik atau 5 detik cek lagi status pengajuan. Nah, BKU ini ditutup. Oke, tutup aja. Kita lanjut ke bulan Februarinya. Di bulan Februari, karena belum tarik tunai, nggak ada belanja, ya langsung aja kita tutup. Nah, ini isi seperti biasa ya teman-teman. Oke, ini BKU-nya sedang ditutup. Nah, seperti saya bilang tadi, Arkas sedang mengirim data ke aplikasinya markas di dinas. Langsung cek status. Oke, sudah tutup. Nah, kembali ke bulan Maret. Karena tadi tarik tunainya di bulan Maret katanya ya. Oke, kita klik bulan Maretnya. Nah, langsung tarik tunai. Anggap aja misalnya dia tarik tunai itu di awal bulan ya. Contoh ya, mungkin di tanggal 3 hari Senin dia tarik tunai. Karena dia lihat Januari, Februari, mungkin ada belanja begini. Penarikan nominal kan 30 juta. Di bulan Maret ini berapa yang harus kita tarik? Nah, kita lihat di RKA per bulannya. Mungkin sekolah ini belanja Januarinya 5 juta. Belanja Februarinya 6 juta. Belanja di bulan Maretnya 4 juta. Nah, berarti itu totalnya kan 15 juta. Seandainya sekolah itu mengikuti aturan, mengambil uangnya per bulan sesuai dengan total belanja per bulan, berarti dia ngambil 15 juta. Oke, simpan. Masuk tarik tunainya 15 juta pada tanggal 3. Kemudian tambah pembelanjaan. Belanja ini usahakan lunas bayarkan bulan Januari dulu semua selesai, terus lanjutkan bulan Februari, lalu baru bulan Maret ya. Anggaplah di bulan Maret ini melunas bayarkan bulan Januari itu di tanggal 4, sehari setelah ambil uang. Ya, kita isilah semua belanja Januari ya di sini. Oke. Untuk tahu berapa belanja Januari, berapa belanja Februari, berapa belanja Maret, kita klik di sini ya, cetak, pilih rincian RKAS per bulan. Ingat ya, yang dipilih itu rincian RKAS per bulan, jangan yang lain. Rincian RKAS per bulan. Nah, pilih bulan Januari. Nah, ini bulan Januari sekolah ini totalnya 3.500.000. Kita lihat bulan Februari ya. Nah, sekolah ini di bulan Februari juga 3.500.000. Kita lihat bulan Maret ya. Nah, di bulan ini sekolah ini 10.795.000. Berarti 3.500.000 Januari, 3.500.000 Februari, tambah 10.795.000. Nah, itulah total yang diambil di bulan Maret. Karena dia bulan Januari belum tarik tunai, Februari belum tarik tunai, Maret dia baru tarik tunai. Di Maret ini seharusnya dia totalkan jumlah Januari, Februari, Maret. Berarti dia mengambil sekitar uang 17.795.000. Pada pertanyaan selanjutnya, yang ketiga itu, jika melakukan pergeserannya di April, apakah harus input BKU Januari sampai Maret? Nah, di sini ada dua kondisi. Oke, kita masuk penatausannya ya. Ini saya kembalikan ke awal. Januarinya belum diinput BKU ya. Kasus yang ini, jika Januarinya telah tarik tunai, contoh ya misalnya seperti ini, telah tarik tunai. Nah, dia mau lakukan pergeseran di April, dia wajib input dulu Januari, Februari, Maret. Anggaplah dia nggak narik tunai di bulan Maret. Nah, tapi dia harus habiskan duit ini 15 juta ini di bulan Januari, Februari. Dia Maret nggak ambil tunai, tapi rugi dong nggak tarik tunai di bulan Maret. Jadi nggak tahu dong sisa-sisa duitnya, sisa-sisa belanja dari Januari dan Maret. Keuntungan kita input belanja Januari, Februari, Maret, ketika kita pergeseran di April,
kita bisa mengambil sisa-sisa belanja Januari, Februari, Maret untuk dianggarkan di bulan April. Mungkin sisa listrik, mungkin sisa internet, atau mungkin sisa ATK, atau sisa-sisa yang lainnya. Nah, sisa tersebutlah yang kita anggarkan untuk di bulan April. Nah, kondisi kedua, jika Januarinya belum tarik tunai, ya sama seperti tadi. Januarinya langsung tutup BKU, lalu lanjut Februari. Jika Februarinya tidak tarik tunai juga, lanjut ke bulan Maret, dan ternyata di bulan Maret dia tarik tunai, berarti dia input di bulan Maret itu BKU Januari, Februari, dan Maret. Tutup dulu BKU bulan Maret untuk pergeseran di bulan April. Baiknya kita input BKU-nya dari Januari hingga Maret untuk mengambil sisa-sisa anggaran dan kita lakukan pergeseran di bulan April. Jika Januari sampai Maret tidak ada tarik tunai, tapi rasanya nggak mungkin lah ya. Duit sudah masuk dari awal tahun Januari, tapi nggak tarik tunai. Tapi ada sih sekolah yang seperti itu. Kemungkinan sekolah tersebut mungkin nggak tahu duitnya masuk, atau sekolah baru, jadi nggak tahu cara ngambil duitnya. Nah, jika kejadian seperti ini, pastikan dua hal itu. Tapi baiknya kita input BKU Januari sampai Maret untuk mengambil sisa-sisa dana Januari dan Maret. Untuk mengambil sisa-sisa dana Januari, Februari, dan Maret. Karena bulan April saat ini belum dilanjutkan. Atau bisa jadi pergeseran April ini maksudnya untuk membuang belanja atau mau mengadakan kegiatan. Boleh pergeserannya dilakukan bulan Maret ini. Kita geser aja bulan Maret nih. Tetap kita input BKU Januari, Februari, dan Maret. Bisa kita lakukan seperti itu. Tapi ada sih sekolah yang belum menginput BKU Januari sampai saat ini. Ada kok. Nah, jika kasusnya seperti itu, dia mau langsung pergeseran di bulan April, itu secara teknis bisa kita lakukan pergeserannya tanpa harus isi Januari, Februari, dan Maret. Oke ya, sampai sini bisa dimengerti ya teman-teman. Nah, sekian video kali ini dari saya. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment ya teman-teman. Sampai jumpa.